Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yuliawati SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Dawan 1 Kota Subang, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi. Raden Mas Suryadi Suningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan zaman kolonial menjadi langkah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan juga dapat menjadi ruang berlatih, bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berikut ini ada 5 pokok pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam seperti potensi, bakat, kemampuan yang unik, berbeda-beda satu sama lain. Sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat guru, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar tidak hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Ketiga, petani. Guru diibaratkan seorang petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Yang keempat, yaitu prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Kelima, budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, baik itu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak atau murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan nantinya. Guru diibaratkan sebagai petani harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, refleksi berdasarkan 3 pertanyaan remaja. Yang pertama, apa yang saya
maupun dalam kelas saya kurang memperhatikan penampilan visual saya sebagai guru. Ketika tampil di antara teman-teman guru maupun di hadapan siswa, saya sering berpenampilan kurang rapi, utamanya penampilan pakaian yang saya gunakan. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan tampil kurikulum dalam satu semester seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting dalam mencapai standar angka yang tinggi. Hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan pembelajaran. Saya sangat optimis ada mimpi dan cita-cita dalam benak setiap anak saat mendatangi sekolah. Saya percaya murid punya inisiatif belajar meski tidak disuruh guru. Ternyata niat murid ke sekolah tidak sama. Ada yang ingin menggapai cita-citanya, ada juga yang mereka datang ke sekolah karena rutinitas semata. Bahkan ada juga hanya sebatas untuk uang jajan atau mendapatkan teman pribadi. Guru harus mengenal keberagaman dari peserta didik, menuntun dan memotivasi murid menjalani perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia unggul. Siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting dalam menjalani pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi, dinamika, dan kemampuan. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara apa? Yakni menuntut potensi anak berdasarkan budaya. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, serta metode belajar apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan siswa. Lalu pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan berbagai macam cara, model atau metode seperti collaborative learning, theory, discovery, problem based learning, maupun project based learning, serta menggunakan berbagai sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, majalah, narasumber, maupun internet. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pikiran maupun tubuhnya. Yang terakhir, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang pertama saya lakukan adalah berliterasi. Seorang guru, maka saya berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Melalui pendidikan guru ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik melalui LMS, instruktur, fasilitator, guru pendamping maupun rekan-rekan CGP lainnya. Sebagai pendidik, saya harus bisa menjadi tauladan, bersikap dan berpenampilan yang baik, mampu memberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter, meliputi kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah, menunjuk kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan membiasakan seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling menghargai pendapat kedua diskusi, memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, memberikan pujian, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja. Dan yang terakhir, membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik. Demikianlah